Let's worship Jesus. Praise you. Hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau lagu dan kekuatan. Oh, izinkanlah ku datang menyembah, sembahyang. Sedalamnya hatiku kau pun tahu Tuhan, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu engkau selalu bersamaku. Hatiku kau tahu, kau tahu Tuhan, kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan dan di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Kau baik, kau setia. Oh, dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu engkau selalu bersama. Hatiku kau pun tahu, oh Yesus, kasihmu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam tahu engkau selalu bersamaku. Tahu engkau selalu bersamaku, Yesus. Engkau selalu bersamaku. Yesus.
tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan. Mau angkat tanganmu di tempat ini, ucapkan syukurmu atas kesetiaan Tuhan. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, amin. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan di tempat ini. Untuk itu sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita buka ibadah ini di dalam doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan, limpah terima kasih kami kepadamu. Karena Tuhan baik dalam hidup kami bisa ada sampai saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau merasakan hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapannya Tuhan, di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari terus berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kami mau datang bersyukur Tuhan, kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan lebih lagi, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Kami angkat suara, kami memuji-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Orang-orang yang nikmati kebaikan Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Amin. Pengakuan kami Tuhan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang. Angkat tanganmu lebih sungguh, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduanku Tuhan, senangkan-Mu, memuji kebesaran-Mu.
segenap hati kami bawa pujian bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Ini pujian syukur kami, ini pengagungan kami Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu, Engkau besar dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Tak terbatas kasih setia-Mu, selalu nyata bagi kami pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan, selamanya kami mau bermasmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Biarlah manis pujian kami, Yesus. Pengagungan kami tertuju padamu. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan sampai selamanya. Haleluya. Biar segala yang bernafas agungkan Tuhan. Biar segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Allah perlindungku, kota bentengku, Bapa yang setia.
kebesaran-Mu Tuhan. Kami akui perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau terus memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat suaramu, sembah Tuhan kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan kita. Amin.
Ini sembah dan puji kami Tuhan. Dan ini adalah ungkapan syukur kami. Kami mau bersorak bagi namamu. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Yang merasa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Kita mau datang di gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Yang dilimpahi dengan rasa syukur, boleh katakan amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik, saudara. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan baik, Amin. Anugerah Tuhan kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang baik, amin. Sekali lagi nyatakan pujian nih, katakan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati, angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, kita punya Tuhan Yesus yang baik. sebab Tuhan baik, Amin. anugerahnya kekal Jemaat Tuhan, selamanya. angkat jempolmu tinggi-tinggi, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ini setiap Jumatmu Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Lebih lagi jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan iman percaya, anugerahnya kekal selamanya. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Pujian selanjutnya ini berkata, saya punya Tuhan Yesus yang baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan kami mau bersorak haleluya. Dan kami mau bersorak hosana puji nama Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, dari awal katakan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Angkat tangan di hadapan
Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Jemaat Tuhan, sama-sama Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semuanya bersuka cita, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku nyatakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekarang saya mau dengar suara jemaat Tuhan yang wanita. Katakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Oke. Mari jemaat Tuhan dari awal, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang wanita katakan. Kaum pria, sama-sama nyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sama-sama jemaat Tuhan, nyatakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ini setiap pujian kami Tuhan. Kami nyatakan kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di GBIO Kemenek. Katekismus minggu ini terdapat mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, di manakah penekanan dan pembenaran menurut GBI? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Betel Indonesia mengakui bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang membawa anak kecil bisa dibawa ke lantai 1 ke ruang Daud, akan didoakan dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan berbicara lebih banyak buat kita semua pagi hari ini.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Cuma Tuhan, lagu ini berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Dan biarlah pujian ini tidak hanya sekedar keluar dari mulut kita, tapi benar-benar bersumber dari hati kita. Kita mau supaya Tuhan selidiki hati kita. Biar firman Tuhan menegur setiap kita. Biar firman Tuhan membentuk setiap hati kita. Sehingga hidup kita tidak sama lagi. Sehingga hidup kita hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Sebab telah kulihat kebaikanmu. Sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, kebaikanmu
surga, kami ucap syukur siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Pujian penyembahan kami naikkan karena Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini satu persatu tanpa Engkau lewatkan satu orang pun. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan kami dapat menerima Tuhan berbicara kepada kami. Dan setiap kami menerima penyingkapan firman Tuhan, kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami berubah, akal budi kami diubahkan, sehingga hidup kami berubah demi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami sekali lagi, ya Tuhan, di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini di minggu kedua di bulan Agustus. Dan kita mau menyambut kemerdekaan negara kita. Ya, makanya judulnya pagi hari ini, mengobati penyakit masyarakat. Tapi sebelum saya sampai ke sana, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban untuk membantu pelayanan Natal, GBI Okumeni BTP di tempat ini, teman-teman Asar sudah menyiapkan janji iman. Bagi yang terbeban saja, yang tidak berbeban tidak apa-apa, tidak berdosa juga. Ya, silakan nanti ditulis nominal janji imannya, lalu kemudian dimasukkan di kotak yang sudah teman-teman asal nanti siapkan di bawah. Ya, sekali lagi, mari kita bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi kami cari dana Natal itu sudah dari 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah juga, mungkin ada sebagian yang ingin mengembalikan, sudah ditulis, sudah didoakan, silakan langsung dikembalikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mencari tempat untuk bertumbuh dan untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini, kami terbuka dan silakan melayani bersama-sama di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama mengenai mengobati penyakit masyarakat. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 10 ayat 28 sampai dengan yang ke-37. Kita buka bersama Lukas 10 ayat 28 sampai dengan yang ke-37. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Oh belum ya. Akan sabar menunggu. Ya. 2 jam. Enggak ya. Kelamaan. Lukas 10 ayat 28 sampai dengan 37. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Ada di depan. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang 28, Bapak Saudara 29, lalu kemudian 37 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Lukas 10 ayat 28 sampai dengan 37. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. 3, 2, 1, keras. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Keempat, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sama-sama. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang memelihara, merenungkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita punya judul mengobati penyakit masyarakat dari Lukas 10. Nah, kalau kita melihat cerita ini secara keseluruhan, Yesus itu sedang storytelling.
kepada orang-orang yang bertanya kepada dia, terutama ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada dia mengenai siapakah sesamaku manusia. Nah, Yesus kemudian mengambil sebuah cerita yang saya yakin namanya Tuhan Yesus hidup di sana. Dia mengambil cerita yang sebenarnya mungkin bisa jadi itu kejadian yang saat itu memang pernah terjadi seperti itu. Ada orang penyamun kemudian turun dirampok habis-habisan. Dan saya rasa itu sebenarnya menyiratkan bahwa ada penyakit masyarakat di sana, yaitu ada orang jadi tukang samun, bukan ya, penyamun gitu ya. Kalau di zaman kita yang disebut dengan begal biasanya kan gitu ya. Jadi sudah dirampok, diambil motornya, dan lain sebagainya, lalu ditinggalkan setengah mati. Nah, kemudian seorang ahli Taurat, sebenarnya cerita ini dimulai dari seorang ahli Taurat yang dalam Lukas 10 ayat 29 berkata, dikatakan begini, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, perhatikan ayat ini mengatakan gini, tetapi untuk membenarkan dirinya dia berkata. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya orangnya sudah tahu jawabannya. Ya, ada banyak orang yang juga yang bertanya seringkali kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, Kak, saya mau bertanya, apa itu? Ya, bagaimana tentang persepuluhan? Bolehkah memberi persepuluhan? Karena ada segala macam, ada begini. Ada memang yang sebagian bingung, tetapi ada juga sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia orang yang pelit. Dia bertanya begitu ya. Jadi jangan, tapi gini ya, saya cerita begini, jangan nanti saya betul-betul tidak tahu, malah saya bertanya sampai Isra, dikira saya pelit, bukan. Gitu ya. Ada orang yang bertanya hanya untuk membenarkan dirinya. Sama seperti ahli Taurat ini, dia sudah tahu jawabannya, tapi dia membenarkan dirinya. Sama biasanya anak muda kan juga bertanya, Pak, kalau pacaran, bolehkah ciuman? Ditanya begitu, saya bilang, memangnya kalau saya bilang tidak boleh, kau bakalan tidak ciuman? Kadang-kadang kan membenarkan dirinya gitu loh. Pak, bolehkah begini, bolehkah begitu? Dia tanya semua. Ya, kadang-kadang mereka mencari pembenaran. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Dia bukan mencari kebenaran, dia mencari pembenaran. Dan ini yang sering kali mengungkapkan isi hati kita. Sama seperti yang terjadi sama ahli Taurat. Waktu dia bertanya kepada Yesus, dia tidak sedang mencari orang yang mau dikasihi. Ingat, pertanyaan adalah, kalau kita baca nanti di ayat awalnya dikatakan, ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, sebenarnya ahli Taurat ini sedang mau memilah-milah yang mana yang bisa dikasihi, yang mana yang bisa diabaikan. Dia tanya dengan motivasi yang salah. Dia bertanya supaya dirinya dibenarkan. Bahwa selama ini dia hanya mengasihi orang-orang yang satu suku dengan dia. Dia hanya mengasihi orang-orang yang sesama ahli Taurat. Ada banyak juga dari kita yang seringkali bertanya seperti itu. Untuk membenarkan diri kita. Saya mau kasih tahu pagi hari ini pesan Tuhan yang pertama buat diri kita semua. Periksa kembali. Karena pertanyaan seperti ini seringkali merupakan cermin buat kita. Sebenarnya apa yang ada dalam hati kita. Ya, seperti yang tadi saya kasih contoh. Mungkin kalau kita sedang bertanya mengenai bagaimana sih aturan ngasih perpuluhan? Bagaimana sih aturan pacaran dan lain sebagainya? Ya, bisa jadi sebenarnya kita juga sedang bermasalah di titik itu. Makanya hati-hati. Selalu periksa motivasi kita. Ya. Sama seperti ahli Taurat. Ahli Taurat ini sedang mau membatasi kasihnya. Makanya ditanya, siapakah sesamaku manusia untuk membenarkan dirinya? Dan Yesus menjawab dengan baik. Dia lakukan storytelling, dia ceritakan sebuah cerita. Yang tadi saya katakan, mungkin bisa jadi saat itu memang betul-betul terjadi. Ya. Dan dari pertanyaan ini, Yesus menjawab dengan sebuah realita yang memang terjadi di dunia ini. Apa itu? Kalau kita membaca dalam Lukas 10 ayat 30, dikatakan begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, perhatikan, apa yang terjadi pada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Ya. Hal ini bisa terjadi juga pada kita. Ingat, perhatikan, orang yang ini nih yang dipukulin, dia tidak salah apa-apa. Tapi waktu dia turun dari Yeriko menuju Yerusalem, ia sedang berjalan dan kemudian menjadi korban kekerasan. Dirampok, dipukuli, ditinggalkan setengah mati.
Dengarkan Bapak Ibu. Kejahatan, penyakit masyarakat bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Saya ulangi sama-sama. Kejahatan, penyakit masyarakat bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bayangkan orang yang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ke Yerusalem waktu itu hanya urusannya biasanya ibadah. Ya, kalau orang urusannya ibadah berarti orang ini takut akan Tuhan, bisa jadi. Bisa jadi orang ini adalah orang yang suka beribadah. Artinya begini, mau kita hamba Tuhan kek, mau kita jemaat, mau kita orang kaya, orang miskin, kejahatan bisa menimpa kita. Karena memang realitanya dunia ini memang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dunia sudah jatuh ke dalam dosa, bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun benar. Engkau dan saya, kita punya semua potensi, baik kita menjadi korban kejahatan, ataupun kita juga melakukan kejahatan. Saya ulangi lagi, kita punya potensi untuk kita jatuh jadi korban kejahatan, tapi kita juga punya potensi untuk kemudian kita melakukan kejahatan. Makanya kita harus hati-hati. Sekali lagi, penyakit masyarakat kejahatan, kita lagi baik-baik, nggak usah gitu, kita lagi baik-baik di motor gitu ya, naik motor kecepatan di bawah 60 santai sambil nyanyi musik rohani, bisa ada yang tiba-tiba serempet gitu. Ya. Itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan kalau kita mau lihat, ini adalah bentuk kondisi di mana dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita semua manusia berdosa, makanya kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa, hanya levelnya beda-beda. Ya. Ini kenyataan yang harus kita terima. Semua tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan saya mau kasih tahu, bahkan kemajuan teknologi pun tidak bisa mengubah hati manusia. Dengan kemajuan teknologi yang saat sekarang ini terjadi, manusia semakin jahat. Betul apa betul? Ya. Lihat kejahatan saat-saat sekarang ini. Ada yang namanya dibilang pasobis. Tahu pasobis? Yang menelpon tukang tipu. Ya, biasanya kan kalau orang-orang dulu itu medsosnya Facebook. Tiba-tiba ada yang kirim DM dia, "Hello, can I know you more than apa begitu ya?" Dia minta kenalan, orang bule. Kita lihat profilnya, wih ganteng sekali, cakep. Ya, habis itu menjalin komunikasi via Facebook, Messenger, chat dan lain sebagainya. Ternyata dia bilang, nanti saya mau kirim barang ya. Nanti kalau kirim barang ini, nanti tolong diurus ya. Biasanya itu ketahan sama bea cukai lagi ya kan. Ternyata dia nipu. Ini sebenarnya orang-orang yang lagi nipu. Lalu kemudian kita mungkin tidak percaya, oke kalau begitu boleh dong video call dia pakai AI. Tahu ya, sekarang kan bisa kalau kita video call yang botak kayak saya begini, ya yang saya sudah tampan lebih tampan lagi. Bisa loh, ya kan yang nggak ada rambut begini tiba-tiba ada rambutnya. Ya macam Brad Pitt. Bisa. Kemudian video call, oh iya nanti saya kirim barang ya, I love you, muah, selesai. Padahal itu penipu. Teknologi zaman sekarang malah penipuan dulu yang terjadi di sekitar kita. Sekarang orang bisa nipu kita dari belahan dunia yang lain. Ternyata orang Afrika. Padahal mukanya putih sekali. Ternyata pakai AI. Bisa terjadi hari-hari ini. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kejahatan juga semakin canggih. Dalam dunia yang jahat ini, teknologi yang secara berkembang, secara digital, membuat kita semakin was-was dengan kejahatan. Karena memang dunia ini penuh dengan kejahatan. Inilah penyakit yang ada di dunia ini. Bahkan berapa banyak dari kita yang kalau kita mau jujur. Siapa yang di sini follower, saya kemarin puji Tuhan ya kan. Akun saya itu di IG mencapai 1000 follower. Cuman kan karena saya mikir, 1000 follower ini kalau saya lagi susah uang, berapa orang yang kirimi saya uang ini? Pernah gak berpikir begitu? Anda punya follower miliaran, jutaan. Tapi pernahkah mereka hadir di dalam waktu kita sedang sedih, waktu kita sedang mengalami down dan lain sebagainya? Teknologi hanya membuat kita saling terhubung, tapi tidak pernah betul-betul saling berelasi. Ini juga akhirnya menciptakan kondisi yang kemudian kesepian dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu tahu tidak? Kalau cerita tentang Yesus yang Yesus angkat ini mengenai orang yang terluka secara fisik, hari-hari ini yang terluka orang-orang itu bukan lagi secara fisik, tetapi ada di dalam hati.
hati. Banyak sekali luka-luka kejahatan yang terjadi tidak secara fisik, tetapi non fisik. Banyak luka-luka yang tidak terlihat. Ya karena kecanggihan teknologi tadi. Ya. Ada luka yang terjadi karena penolakan dan pengabaian. Ada orang yang merasa tidak diterima, tidak diperhatikan, tidak didengarkan. Itu menjadi luka. Lukanya tidak lebam, tapi terasa di hati. Ada orang yang terluka karena pengkhianatan, kehilangan kepercayaan. Ada karena rahasianya dibocorkan, perselingkuhan, manipulasi. Bahkan ada yang kemudian tidak dianggap penting oleh keluarganya, dinomorduakan, dibanding-bandingkan. Ingat sekali lagi, hari-hari ini dengan segala kecanggihannya, tidak dipukul bukan berarti tidak terluka. Bisa jadi dia terluka. Ada juga orang yang terluka mungkin karena kehilangan, kegagalan hidup. Ada yang kehilangan orang yang disayangi sehingga dia kemudian sakit sekali hatinya sama Tuhan. Sulit memaafkan, sulit mengampuni. Kehilangan usaha, kehancuran dalam usaha, kegagalan bahkan dalam pelayanan. Makanya saya mau kasih tahu, kalau dulu Yesus menceritakan tentang orang yang dipukuli di pinggir jalan sampai setengah mati. Bisa jadi hari-hari ini orang yang ada di sampingmu, hatinya sedang terluka. Tapi tidak terlihat. Terluka oleh kata-kata, terluka oleh tekanan. Hari-hari ini kita tekanan ekonomi sangat tinggi. Beban yang dipendam, konflik keluarga, kesepian dan lain sebagainya. Bisa jadi orang itu ada di sampingmu. Bisa jadi orang itu sedang mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Halo? Banyak luka-luka yang tidak terlihat. Ingat, tidak semua orang terluka itu setengah mati terbaring di pinggir jalan. Bisa saja orang yang terluka itu karena perkataan kita, karena penolakan dunia ini, karena pengkhianatan dunia ini, karena kehilangan, karena beban. Saat ini sedang tersenyum seolah-olah baik-baik saja dan itu ada di samping Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di belakang ataupun ada di depan. Bisa jadi, kita nggak lihat darahnya, tapi kita tahu hatinya sedang terluka. Bapak Ibu, dunia ini hari-hari ini memang karena sudah jatuh ke dalam dosa, dunia ini penuh dengan kejahatan. Makanya saya mau kasih sedikit pesan Tuhan. Yang pertama, jangan terlalu naif sama kejahatan. Jangan terlalu naif dengan kejahatan. Apa artinya? Kita tahu bahwa dosa, kejahatan itu nyata. Manusia bisa jahat. Kita perlu yang namanya hikmat Tuhan dan waspada. Manusia jangan terlalu naif, jangan terlalu polos maksudnya. Yang kedua, manusia juga jangan terlalu sinis dengan kebaikan. Artinya apa? Kita menganggap semua orang jahat dan pasti tindakannya palsu. Enggak, jangan juga seperti itu. Tuhan mau kita hidup di dalam hikmat, kita bisa membedakan, kita tidak naif tapi juga kita tidak sinis. Artinya apa? Kalau tidak naif dari kecil kita ajari anak-anak kita untuk hati-hati dengan penipuan, hati-hati dengan orang asing. Dari kecil kita ajarkan. Tidak sinis artinya gini, kita percaya bahwa masih ada orang jujur. Dan kita tidak menutup hati untuk bangun relasi yang sehat dengan orang-orang tersebut. Tidak naif artinya, kita sadar ada orang-orang yang bisa memanipulasi kita. Dan kita waspada akan hal tersebut. Tapi kita juga sadar, tidak boleh sinis. Kita jangan menutup diri, kita beri kesempatan sambil tetap bijaksana. Itulah dikatakan dalam kehidupan kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Dunia ini akan terus semakin jahat karena firman Tuhan yang mengatakan. Zaman-zaman akhir orang akan mementingkan diri sendiri. Ya, pemfitnah dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu dengar baik. Ya, kalau dunia ini penuh dengan luka. Dan kita tidak bisa kapan tahu itu terjadi kepada siapa dan di mana. Maka masalah berikutnya bukan hanya penderitaan. Karena ingat tadi luka bisa menyebabkan penderitaan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi jawaban atas segala macam luka, atas segala macam penyakit masyarakat ini. Yang mengerti katakan amin. Tantangannya kita adalah seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Ada sesuatu yang Tuhan beritahu lebih dalam dari cerita ini mengenai penyakit masyarakat. Mengenai luka, mengenai yang namanya kejahatan. Yesus menunjukkan ada masalah yang lebih dalam. Bukan hanya masalah penderitaan atau penyakit masyarakat. Yesus menunjukkan bahwa ada satu masalah yaitu ketidakpedulian. Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita melihat cerita ini dalam Lukas 10 ayat 31. Dikatakan begini. Kebetulan
ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia lihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu, dilewati juga. Ketika ia lihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Perhatikan. Ya. Mereka lihat tapi melewati. Alkitab tidak kasih tahu alasannya apa. Ada banyak penafsir yang mengatakan begini. Oh, dia begitu karena dia mau ibadah. Karena dia najis tentunya. Alkitab tidak mengatakan itu. Tapi yang saya tahu pasti. Alkitab menuliskan bahwa orang ini melihat. Tapi baru mereka melihat, mereka tidak peduli. Dan ini lebih parah. Karena begini, dengar baik Bapak Ibu. Penyamun, perampok. Dia memukul, dia mengambil, merampok dan meninggalkan setengah mati. Tapi ingat, ada dosa yang kedua juga yang Tuhan Yesus mau kasih lihat. Namanya tidak peduli. Orang Lewi dan imam, dia lihat dan dia juga tidak peduli, dia tinggalkan. Saya mau tahu, waktu mereka meninggalkan, keadaannya sama enggak waktu mereka dipukuli? Sama, yaitu apa? Setengah Dua-dua pihak ini meninggalkan sama. Yaitu apa? Kondisi orang setengah meninggalkan orang dalam keadaan terluka. Jadi ada yang disebut dengan kejahatan aktif, penyamun itu. Ada yang disebut dengan kejahatan pasif apa? Orang mampu menolong, tapi dia memilih melewati. Ingat, kejahatan aktif, kejahatan pasif, sama keadaannya yang ditinggalkan. Yaitu apa? Setengah mati. Dengar baik. Dosa bisa berupa ketidakpedulian atau pengabaian. Ya. Ingat, Alkitab tidak hanya melarang kita tidak melakukan kejahatan. Betul, Alkitab melarang kita melakukan kejahatan. Jangan sampai kita melakukan kejahatan. Tapi ingat, Yakobus 4:17 berkata, sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia, ulangi sama-sama, 3, 2, 1. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Jelas? Jadi ada kejahatan yang aktif yang memang kita tidak boleh lakukan. Tapi ada kejahatan yang sifatnya pasif. Yaitu tidak peduli. Makanya dengar baik, kekristenan bukan hanya tidak berbuat jahat. Dosa bukan karena hanya kita tidak. Dosa itu bukan hanya karena kita mencuri, hanya karena kita berzina, menipu, bukan. Ya. Dosa juga artinya kita tidak peduli dengan orang lain. Makanya pertanyaannya waktu kita jadi Kristen bukan gini, kejahatan apa yang saya tidak lakukan bukan, tetapi kebaikan apa yang seharusnya saya lakukan, tapi saya tidak lakukan. Nah, coba tanya sama diri kita masing-masing. Makanya Yesus kasih tunjuk, ada realita dari sekedar tidak melakukan kejahatan. Ada realita yang namanya kamu melakukan pengabaian. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit masyarakat kalau kita semua tidak pernah peduli? Bagaimana kita bisa mengobati apa yang terjadi, memancarkan kasih Kristus, kalau kita sendiri selalu mengabaikan atau selalu tidak peduli dengan kondisi sekitar kita. Bahkan kadang kita lihat, kita tahu, tapi kita sering tunda-tunda memberikan pertolongan. Betul apa betul? Kita berharap orang lain yang nolong, bukan kita yang nolong. Yakobus 4 berkata apa? Kalau ia tidak melakukannya, ia berdoa. Halo? Ya. Makanya saya mau kasih tahu, tidak semua tindakan dosa adalah tindakan yang jahat. Sebagian adalah kebaikan yang sengaja kita tunda-tunda. Makanya pesan pertama, jangan tunda-tunda kebaikan yang harus engkau lakukan hari ini. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan sudah gerakkan kita untuk melakukan, lakukan. Karena saat kita tahu orang butuh dan kita tidak lakukan, dengar baik, itu dosa. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ya, jangan kayak film India. Tahu film India? Yang baku tatap-tatap saja itu 15 menit. Ngerti ya? Pas bunga jatuh, sampai pecah itu bisa 5 menit. Pecahnya saja, karena baku ganti-ganti. Ya, orang sudah terkapar begini-gini. Oh, dia masih ganti-ganti syutingnya. Jangan kayak seperti itu. Seringkali justru kita mengabaikan. Nah, disinilah Yesus beri sebuah pemahaman kepada kita. Ternyata bukan hanya pelakunya. Kadang-kadang kita merasa kita tidak melakukan, tapi ternyata kita juga menjadi pelaku. Karena kenapa? Kita abai, kita lalai, kita tidak peduli. Kita nggak mau mengobati apa yang terjadi di masyarakat.
Makanya Yesus kasih tahu nih, ada sebuah hal yang harus kita lakukan. Karena kalau masalah terbesarnya adalah pengabaian, ketidakpedulian, maka jawaban Yesus artinya apa? Harus berwujud sebuah tindakan. Ada panggilan di sana. Lukas 10 ayat 33 sampai 35 berkata begini. Perhatikan. Waktu imam dan orang Lewi tiba-tiba melewati mereka, tiba-tiba ada seseorang. Mereka disebut dengan orang Samaria yang baik hati. Waktu dia melewati tempat itu, dia lihat orang itu. Lalu dikatakan di ayat 33, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ingat, ada belas kasihan yang muncul. Tapi belas kasihannya tidak berhenti sampai di situ. Lalu apa? Dengan belas kasihan, dia pergi kepada orang itu. Lalu apa dia lakukan sana? Dia membalut luka-lukanya. Tapi sebelum dibalut luka-lukanya, dia kasih apa? Ada catatan di sana, menyirami dengan minyak dan anggur. Setelah dia oles dengan minyak dan anggur, lalu kemudian dia balut, dia apa? Dia naikkan ke keledainya, ke tunggangannya. Ini keledai bukan bawa barang loh. Keledai yang dia tempat dia nunggangin. Ya, kemungkinan besar ada banyak gambar-gambar ilustrasi keledainya lebih dari satu. Ya, satu buat barang, yang satu buat dia. Ini yang dia pakai. Dia kasih ke sana, lalu kemudian dia bawa ke tempat penginapan, dia rawat. Bapak Ibu kalau lihat bebek teks ini dia rawat 1 hari 1 malam. Betul atau tidak? Makanya dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Jadi waktu orang itu dibawa ke penginapan, dia tidak, oke penginapan, dia pergi, enggak. Dia rawat 1 hari. Ya. Dia rawat 1 hari, kemudian 1 hari dia rawat, besoknya, oh iya saya ada urusan. Dia bilang gini sama penginapan, ini 2 dinar, saya titip, nanti kalau ada kurangnya, saya bilang, nanti belanjakan saja, kalau ada kurangnya, saya pasti kembali lagi. Jadi bukan cuma dia tinggalkan, dia namanya follow up. Tahu follow up? Dipantau. Ya, tidak dilepaskan begitu saja. Lihat bagaimana orang ini bukan hanya belas kasihan, tapi diwujudkan dalam tindakan. Halo, betul atau tidak? Orang ini bukan hanya sekedar dia punya belas kasihan, tapi dia tunjukkan kepeduliannya, dia tunjukkan belas kasihannya dengan apa? Dengan dia mau bertindak. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, tindakan belas kasihan yang digerakkan oleh hati yang belas kasihan, itu selalu akan menyita waktu kita. Selalu akan menyita tenaga kita. Selalu akan menyita kendaraan kita. Selalu akan menyita uang kita. Selalu akan menyita waktu kita. Akan menyita semua sumber daya yang kita miliki. Saya ulangi lagi. Tindakan belas kasihan akan menyita sumber daya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Perhatikan. Orang ini apa saja yang diambil? Waktunya diambil. Apa? Minyak dan anggur diambil untuk bersihkan. Apalagi keledainya dipakai, uangnya dipakai, waktunya dipakai, tenaganya dipakai. Dengar baik, saat kita melakukan tindakan belas kasihan memang selalu ada yang kita korbankan. Yang mengerti katakan amin. Memang begitu kok. Ya. Dan itulah memang harga yang harus dibayar. Ya. Orang Samaria ini tidak berdiri, saya prihatin ya, lalu dia pergi. Enggak. Kalau zaman-zaman sekarang kan kalau kita lihat di FYP, kasihannya cuman di love sedikit baru di scroll lagi. Tapi nggak pernah betul-betul peduli. Tapi orang ini, dia peduli, dia mau betul-betul semua sumber dayanya dia pakai untuk mendekat dan melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang ini. Halo? Makanya firman Tuhan jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes 3:18. Ya. Loh kok mundur jauh banget? Ya. 1 Yohanes 3:18 berkata apa? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan tidak, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran. Halo? Ternyata kasih kita harus memiliki bentuk yang dapat dirasakan oleh orang lain. Kasih yang kita miliki, belas kasihan, harus bisa dirasakan dengan orang lain, harus bisa dirasakan oleh orang yang menderita dengan yang namanya perbuatan atau tindakan. Makanya belas kasihan tanpa perbuatan, tanpa tindakan, tidak pernah akan dirasakan oleh orang lain. Yang mengerti katakan amin. Engkau boleh berkata belas kasihan, tapi kalau selama tidak ada tindakanmu, orang tidak akan pernah merasakan.
Karena tindakan itu adalah bukti dari engkau memiliki belas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu tahu kenapa kita harus menyatakan kasih dengan perbuatan? Apa kaitannya dengan mengobati masyarakat, penyakit masyarakat? Ingat, penyakit masyarakat itu kejahatan. Betul atau tidak? Penyakit masyarakat adalah kejahatan. Dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Ingat, mengapa harus dinyatakan dengan perbuatan? Dengar baik, kasih yang dinyatakan dalam perbuatan itulah yang mengalahkan kejahatan. Oh, ada ayatnya. Dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan apa? Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan terus belas kasihan. Bukan dengan apa? Berbuat. Dengan apa? Berbuat. Bukan hanya sekedar belas kasihan, tetapi apa? Berbuat. Kejahatan tidak akan pernah hilang kalau tidak pernah kalah kalau kita tidak pernah melanjutkan belas kasihan dengan perbuatan. Ini adalah ultimate apa yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Kasih kita, belas kasihan kita harus berujung kepada perbuatan. Karena perbuatanlah yang nanti yang bisa mengalahkan kejahatan. Halo? Ya. Ingat, selama belas kasihanmu, selama kasih dalam dirimu tidak pernah menjadi perbuatan, maka kejahatan tidak akan pernah kalah. Yang mengerti katakan amin. Saya ulang lagi, selama kasihmu, belas kasihanmu tidak pernah menjadi perbuatan, maka selama itu juga kejahatan tidak akan pernah kalah. Karena kejahatan dikalahkan dengan apa? Perbuatan baik. Makanya betul kalau Tuhan ngomong, kalau kamu tahu caranya berbuat baik, tapi kamu nggak berbuat baik, kita sedang mengizinkan kejahatan merajalela. Halo? Kita sedang mengizinkan kejahatan mengambil tempat di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sebenarnya untuk melakukan itu bukan perkara yang terlalu sulit. Ingat tadi saya katakan ada banyak orang yang terluka. Ada banyak orang yang memiliki luka, bukan luka fisik, tetapi luka di dalam hati. Betul atau tidak? Saya katakan tadi, hari-hari ini lebih banyak orang terluka karena penolakan, dan karena kata-kata, karena pengabaian dan lain sebagainya, ketimbang orang luka dipukulin. Makanya kita bisa memulai dengan hal yang simple. Belajar memperhatikan kondisi sekitar. Halo? Belajar memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau saat sedang di gereja, belajar, apalagi kita nih pelayan-pelayan Tuhan, belajar untuk saling memperhatikan. Jangan sampai begini, temanku dulu itu cerewet sekali. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia murung? Baru jarang sekali misalnya di gereja. Itu memperhatikan. Tapi jangan cuma diperhatikan, ditanyain kabarnya. Betul apa betul? Ditanyakan apa yang terjadi, kenapa tidak datang, kenapa tidak pernah nongol. Ya. Betulan. Ya. Karena ada kejadian kasus, ya. Ini orang dulu rajin sekali pelayanan, sekarang kenapa tidak pernah pelayan? Cek per cek. Ternyata pergi pacaran sama orang tidak percaya, makanya tidak mau lagi pergi gereja. Ada yang kayak begitu. Itu dia sedang membuka luka buat dirinya sendiri. Kadang-kadang juga di rumah, perhatikan saat kita di rumah, kita lihat entah orang tua kita, entah anak kita. Kalau dia sudah murung-murung, melihat ke langit-langit, kemudian tiba-tiba meneteskan air mata, mungkin kita bisa tanya, perhatikan, lagi sedih ini mungkin. Kita bisa mulai dengan menanyakan apa yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak. Jangan sampai anak kita ternyata sedang dirundung di sekolahnya, kita tidak pernah tahu karena tidak pernah perhatikan. Lihat apa yang terjadi dalam perubahan. Mungkin kita juga di tempat kerja kita. Kita punya teman kerja yang dulunya produktif sekali. Tapi tiba-tiba belakangan ini terasa murung dan lain sebagainya. Boleh kok. Kita mulai perhatikan dan kita mulai samperin dia dan kita tanyakan. Kenapa bro? Kenapa sis? Kenapa nak? Apa yang terjadi? Dengar baik. Kalau dia sudah mulai cerita, maka berikan waktumu. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia sudah mulai cerita, berikan telingamu untuk mendengar. Kalau dia sudah mulai curhat, berikan hatimu untuk melihat baik-baik. Kalau perlu bawakan juga makanan, tunggu sebentar. Sambil makan kita ya. Kau mau kopi kah, kau mau teh kah, apa, kita sambil makan. Siapa tahu dia kejadiannya karena dia lapar. Bisa jadi. Ya. Siapkan waktu, dampingi. Ya.
Kalau kita punya dana sedikit bantu dan memang kesulitannya finansial, ya nggak apa-apa dibantu sedikit. Yang mengerti katakan amin. Bantu. Berikan perlindungan. Ada orang yang akhir-akhir ini kalau di tempat ini sering curhat itu adalah masalah pekerjaan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya lapangan pekerjaan tahu, silakan di-share. Apa-apa. Ya. Bahkan ada orang yang kadang-kadang seringkali butuh proses untuk pemulihan dan butuh didampingi. Dampingi. Itu bentuk dari kita ada tindakan nyata dari belas kasihan. Saya rindu di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo. Belajar untuk mulai belas kasihan. Kita tunjukkan dengan hal yang sederhana. Bapak Ibu datang ke tempat ini. Saya berdoa, kita semua keluar menjadi orang yang diubahkan. Kita mulai perhatikan lingkungan sekitar kita. Apalagi zaman-zaman hari-hari ini mau 17-an. Ya. Sudah pasti Bapak Ibu sudah menerima proposal dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Wali kota mungkin juga kirim ini ke saudara. Nggak apa-apa. Hikmat Tuhan minta supaya dibagi. Oh, dan aku cukup sekian. Ya. Untuk kelurahan 10.000. Untuk RW 20.000. Nah, silakan diatur baik-baik. Tapi ada tindakan nyatanya. Kalau memang butuh bantuan, butuh finansial, jangan dicuekin. Ya. Dan yang paling penting juga, kalau kita sudah dengarkan keluh kesahnya, nggak apa-apa, kita juga doakan. Ingat, cerita tadi dikatakan apa? Dia bawa minyak dan anggur. Aneh ya? Anggur untuk bersihkan luka. Minyak untuk kemudian supaya dia juga tambah bersih lagi. Supaya mengkilat, supaya kalau minyak itu diolesin kan dia bisa mempercepat regenerasi kulit dan lain sebagainya. Lebam-lebamnya bisa dipakai. Tapi saya akan itu juga berbicara bagaimana si orang Samaria yang baik hati ini. Dia juga ikut mendoakan. Waktu dia oles dia doakan. Biar pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Iya. Didoakan juga. Bukan hanya pada saat di depan orangnya. Didoakan juga dalam doa-doa pribadi kita. Boleh. Ya. Makanya ada minyak anggur. Keledai, penting semuanya. Semuanya itu penting. Sumber daya yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita. Pakai itu. Dari apa yang kita miliki. Tapi ingat ya, jangan sampai berdoa, karena kita sudah doakan, kita kemudian tidak mau ngasih lagi sumber daya yang lain. Ingat ya, ibadah kita, ritual agama kita tidak boleh menggantikan perbuatan kasih. Yang mengerti katakan amin. Iya, nggak boleh. Engkau boleh doakan, karena saya sudah doakan, saya tidak mau nyumbang. Karena saya sudah doakan dia, maka saya tidak mau lagi kasih dia pendampingan. Enggak begitu. Doakan, pantau. Kalau kamu sudah doakan tetap harus dipantau, tetap didampingi. Ya. Nah inilah masalah orang Lewi dan orang imam-imam tadi yang melewati orang tadi. Dia merasa ritual agamanya cukup, makanya dia cuek. Jangan sampai ibadah menggantikan tindakan kasih. Orang Lewi dan imam-imam ini, dia melakukan itu. Dia pikir dengan ibadahnya, karena dia orang Lewi, karena dia imam. Maka itu menggantikan, dia gak perlu berbuat kasih, dia gak perlu nolongin orang. Ingat, ritual agama yang seharusnya membentuk kita menjadi manusia semakin mengasihi. Kalau ibadah justru membuat kita merasa suci, lalu kita jaga jarak sama orang yang terluka, ada sesuatu yang rusak dalam ibadah kita. Makanya ibadah yang tidak menghasilkan kasih kepada manusia adalah ibadah yang kehilangan arah. Artinya apa? Arahnya bukan lagi Tuhan. Karena kenapa? Kalau arahnya Tuhan, ingat, Allah itu kasih. Kalau kita mengarahkan arah hati kita kepada Tuhan, maka hati kita juga akan penuh dengan kasih. Dan kita akan dengan mudah mengasihi sesama. Kita akan mudah mengalirkan kasih itu. Tetapi kalau arahnya adalah diri sendiri, makanya cepat capek. Halo? Kenapa? Karena sumbernya dari diri sendiri. Makanya saya katakan ibadah tidak akan menghasilkan kasih kepada manusia kalau ibadah itu salah arahnya. Ya. Halo? Hati-hati. Anda bisa datang ke ibadah. Tapi bisa tetap jadi orang yang pelit, tidak murah hati. Anda bisa datang ke gereja. Tapi begitu orang butuh, kita tetap bisa cuek. Kenapa? Arah ibadahmu salah. Harusnya arah ibadah kita kepada Tuhan yang mengerti katakan amin. Dan ibadah kita tidak menggantikan tindakan kasih kita. Bapak Ibu harus ingat juga. Tindakan kasih kita melampaui batas identitas. Apa itu batas-batas identitas? Suku, status, kaya miskin, kulit hitam, kulit putih, kulit apapun, kulit buaya ya. Budaya bahkan agama, ingat.
Waktu cerita ini keluar dikatakan begini, ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dikatakan seorang itu orang kaya atau bukan? Nggak ada yang tahu. Seorang itu dikatakan orang Yahudi atau bukan? Nggak ada yang tahu. Seorang itu dikatakan dia laki-laki perempuan? Nggak ada yang tahu. Orang itu orang kaya atau bukan? Nggak ada yang tahu. Kenapa Yesus membiarkan sengaja seorang itu tetap anonim supaya kita pada saat menolong tidak perlu memandang suku, agama, identitas dan lain sebagainya. Yang mengerti katakan amin. Iya, bayangkan kalau misalkan datang kita tolong orang, apa agamamu? Berapa tabunganmu? Kita mau tolong orang. Halo? Sudah terlanjur dia mati, baru kita mau menjawab. Nggak menjawab. Kenapa? Ya. Kasih yang sejati tidak memulai menolong orang dengan pemeriksaan identitas. Kita tidak sedang bikin BAP, berita acara pemeriksaan. Ya. Dari gereja manakah? Kalau kau tidak dari GBI, saya tidak mau tolong. Ya. Dari suku mana? Bukan Toraja. Oh, Batak, ya namun saya tolong. Ya. Bahkan mohon maaf, kadang-kala kita membatasi pertolongan kita dengan dia seiman atau tidak. Saya mau kasih tahu, nanti di akhir cerita, kata sesama manusia, Yesus sengaja tidak tuliskan agama. Kenapa? Karena kita harus menolong, tindakan iman kita menolong orang lain. Tidak boleh dibatasi dengan karena sama-sama orang Kristen. Yang mengerti katakan amin. Tidak boleh dibatasi dengan itu. Menolong karena bagian dari kelompoknya, jangan. Tolonglah orang itu karena memang ada belas kasihan dalam dirimu yang datangnya daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya ingat, kasih selalu dimulai dari melihat kebutuhan orang lain, bukan melihat identitas orang lain. Ya. Dan Bapak Ibu dengar baik, saat kita melakukan tindakan kasih, kita tidak harus melakukannya sendiri. Perhatikan cerita Lukas 10 ayat 35 dikatakan begini. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada siapa? Pemilik orang Samaria ini berkolaborasi dengan siapa? Pemilik Avenger saja itu satu tim. Diselamatkan dunia ini satu tim. Apalagi kita yang bukan superhero. Kita juga butuh bantuan orang lain. Kita butuh berkolaborasi dengan yang lain. Tindakan kasih bukan hanya masalah sumber daya. Kadangkala kita mau nolong orang, sumber daya kita nggak ada. Tapi kita bisa ketemukan dengan orang lain yang punya sumber daya itu. Kita bisa berkolaborasi. Ya. Selain kita bisa berkolaborasi karena sumber daya kita bisa saling melengkapi, dengan berkolaborasi maka jangkauan kita bisa jauh lebih luas. Gereja itu tidak semuanya memiliki sumber daya yang kita miliki. Kadang-kala ada orang yang begini, ada orang konseling, dia butuh psikiater. Makanya yang lulusan psikiater ini, yang dokter-dokter psikolog, bantu, konseling, ayo sama-sama. Ya. Hamba Tuhan bukan bisa segalanya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan, Kak saya mau begini, tapi masalah jiwa, ya saya arahkan ke psikiater. Jangan kita sota-sota nanti. Ya, kalau pendeta kan kadang banyak begitu, pendeta bisa segalanya. Enggak, saya kasih tahu pendeta itu tidak bisa segalanya. Makanya dia butuh berkolaborasi dan bikin satu tim dengan yang lain. Sama saat kita menolong orang, kita butuh saling kolaborasi satu dengan yang lain. Ingat, belas kasihan melibatkan kerjasama orang lain. Sama seperti ini nih orang Samaria, dia bekerja sama dengan pemilik penginapan. Pemilik penginapan punya tenaga, punya waktu. Orang Samaria nggak punya waktu karena dia ada urusan. Mungkin dia mau lanjutkan progres bisnisnya dan lain sebagainya. Alkitab tidak tulis. Tapi dia apa? Dia tetap tinggalkan uang 2 dinar. Ayo lakukan. Saya punya sumber daya berupa uang. Kamu yang lakukan ya, tolong jagakan. Kenapa kita juga tidak bisa berbuat seperti itu? Ingat, kita semua tidak memiliki kemampuan untuk menangani kebutuhan orang. Ada orang yang butuh dibantu dengan profesional. Bapak Ibu bukan pengusaha. Tapi ada orang yang datang ke Bapak Ibu. Saya katanya butuh pekerjaan. Kita punya kenalan. Kau butuh orang kah? Kasih ketemu. Itu juga saling membantu. Itu juga bentuk tindakan. Kasih ketemu. Siapa tuh cocok? Kasih kerja nih. Selesai masalah. Kita bukan pengusaha. Tapi kita punya teman pengusaha. Halo? Ya. Bapak Ibu dengar baik. Harus ada kolaborasi. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, makanya kan di minggu keempat itu ada dana diakonia. Ya. Minggu keempat persembahan kedua itu masuk diakonia. Bapak Ibu dengar baik.
Di tempat kita, dana-dana, Bapak Ibu kan nggak punya waktu. Saya tuh rindu sekali memberkati orang, Pak. Tapi saya jujur nggak punya waktu. Oke, kita ada diakonia, masukkan ke diakonia. Bapak Ibu tahu uang diakonia kita itu masuk ke panti asuhan sekitar kita. Meskipun bukan panti asuhan Kristen. Dan kita tidak pernah bawa nama-nama agama. Yang kita bawa adalah nama Yesus, yang mengerti katakan amin. Supaya waktu kita memberi, orang melihat karakter Yesus dalam diri kita. Dan percaya, orang Kristen karakternya mirip Yesus. Suka menolong, suka memberi. Tuh. Minggu keempat, dana diakonia. Kalau kita tidak ada waktu, bantu di sana. Kasih lebih itu persembahan amplop 2. Supaya dana diakonia nambah. Kita bisa bantu banyak orang. Kemarin saya itu lagi berpikir. Bukan hanya kita bantu panti asuhan, jemaat kita pun ada yang kita bantu. Dan kita tidak pernah kasih fotonya karena itu seringkali konfidensial. Tapi percayalah, setiap dana di sini mengalir, kita akan bantu kepada orang-orang yang kita tahu membutuhkan. Beberapa saat yang lalu teman-teman tanya gini, Kak kita harusnya bantu deh. Ini ada yayasan begini-gini. Saya bilang survei dulu, jumlahnya berapa, terus kita bisa bantu apa dengan dana yang kita punya. Jadi kita punya hampir 2 juta lebih keluar setiap bulan untuk kita beli sembako dan lain sebagainya. Kita bantu orang-orang, kita bantu masyarakat sekitar kita. Proposal itu masuk ke kita. Untuk kelurahan dan camat masuk dua-duanya, 2 masuk. Udah kita bantu. Ya. Karena kita nggak bisa terlibat langsung. Kan tidak mungkin anak-anak di sini, oke, kita akan jadi panitia 17-an semua. Lalu kita bantu. Kan enggak, karena kita nggak bisa bantu itu. Kita bantu dengan dana. Termasuk dana misi. Hari ini kan ada 3 amplop misi. Bapak Ibu tahu dana misi kita. Bapak Ibu kalau lakukan misi paling jauh itu di Seko. Udah paling jauh itu di Seko. Tapi tahu Bapak Ibu, kalau kita bekerja sama dengan lembaga misi, ini hubungannya dengan kerjasama. Kita bekerja dengan lembaga misi yang namanya Finisar. Tahu nggak? Duit Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan di dalam amplop ketiga, itu sampai ke Myanmar. Tahu Myanmar? Ya. Berapa kilo dari sini? Tahu Afrika? Itu sampai di Burundi. Tahu Burundi? Temannya Pak Rundi? Bukan. Burundi itu di Afrika. Jadi saya terima laporan karena kita bantu. Setiap bulan kita itu kasih untuk yayasan lembaga namanya Finisar. Dia ini yang lembaga-lembaga misi ke seluruh dunia. Jadi setiap kita bantu dia kasih laporan. Ini Pak, kami sudah bantu ini. Dikasih videonya. Mereka adakan pelatihan-pelatihan untuk supaya Injil tersebar di seluruh dunia. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dia kasih laporannya, bayangkan. Apa yang kita tabur sampai di Afrika. Karena kita kadang tidak punya waktu. Atau ada di sini yang mau ke Afrika, saya bisa kasih tahu nanti. Mendaftar. Ada? Kalau ke Jepang mau semua ya. Kalau ke Eropa, ke Australia mau semua. Tapi ini, karena kita kerjasama. Melibatkan banyak orang. Ya. Dan enaknya begini, kalau kita masukkan di dalam lembaga, ke gereja, semua terorganisir dengan baik. Selama laporannya benar, maka bantuan makanan, dana, sosial, konseling, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, sembako dan sebagainya, itu bisa disalurkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang kalau kita kan sifatnya, insidentil, kita bantu saja, tapi tidak berkelanjutan. Nah kalau dengan misi, dalam lembaga-lembaga misi, dengan gereja, sifatnya bisa berkelanjutan, sifatnya bisa kontinuitas, sifatnya kita bisa survei dan lain sebagainya. Makanya saya selalu mendorong kita semua. Kita ada dana diakonia, kita ada dana misi, ayo bantu. Ya. Nah saya percaya gereja harus seperti tempat penginapan ini. Bisa mengelola keuangan dengan baik. Sehingga bantuan-bantuan baik berupa tenaga, pikiran, finansial, itu bisa disalurkan dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dengan kita melakukan ini, maka dengar baik. Belas kasihan kita yang menjadi perbuatan, mengalahkan kejahatan. Ingat, penyakit masyarakat adalah kejahatan akibat dari dosa. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, kalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mari kita belajar. Ada banyak caranya kok. Nggak punya waktu, bisa kita pakai saluran yang lain. Ada media-medianya, ada saluran-salurannya, ada lembaga-lembaganya. Dan ingat, kita berbelas kasihan, kita memiliki kasih, karena belas kasihan lahir dari anugerah. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Kasih anugerah Allah mengubah hati kita. Sehingga kita memiliki belas kasihan. Dan kita harus ingat, kitalah sebenarnya orang yang dipukulin, dirampok itu. Kehidupan kita dulu setengah mati. Tapi begitu kita ditebus oleh Yesus, makanya
Yesus sebenarnya adalah gambaran dari orang Samaria yang baik hati. Kenapa? Yesus datang, dia memulihkan kita, merawat kita, membayar harga di kayu salib. Waktu kita apa? Waktu kita lagi berdosa. Makanya orang yang sadar dirinya diselamatkan oleh anugerah akan lebih mudah mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dia sadar dirinya adalah hasil dari anugerah Tuhan. Ingat, Yesus Tuhan menyelamatkan kita. Waktu kita masih berdosa, dia mati ketika kita masih berdosa. Sama. Ya. Seperti orang yang tadi. Yesus adalah orang Samaria, kita orang yang dipukuli. Dia datang merawat kita waktu kita lagi terluka. Dan inilah kata Yesus yang terakhir kepada orang-orang itu dan kepada kita semua. Coba baca kata Yesus kepadanya, sama-sama baca. 3, 2, 1. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kita ulangi lagi sama-sama. 3, 2, 1. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, Anda nggak dipanggil pergilah dan berbelas kasihan. No. Yesus bilang perbuatlah. Pergilah dan lakukan. Lakukan artinya apa? Tindakan. Tapi ingat, tindakan itu harus lahir dari kasih karunia. Harus lahir dari anugerah. Yang mengerti katakan amin. Karena anugerah lah yang merubah hati kita. Yang mengubahkan hati kita dari orang yang pelit menjadi orang yang murah hati. Dari orang yang gak peduli jadi orang yang peduli. Itu anugerah yang melakukannya. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak Ibu, dengar baik. Superhero pun bisa salah. Siapa yang sudah nonton Spider-Man? Spider-Man kesepian bukan? Ya kan? Dalam cerita itu Spider-Man mengalami kesepian. Superhero pun bisa kesepian. Artinya apa? Sebenarnya dunia tidak butuh manusia super. Dunia membutuhkan orang yang mau peduli dan kepeduliannya ditunjukkan dengan belas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Dan itu harusnya engkau dan saya. Makanya Yesus berkata kepada kita semua pagi hari ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ingat, pergi bukan hanya engkau belas kasihan, hanya rasa empati bukan. Tapi berbuatlah, bertindaklah. Seperti itu. Makanya pertanyaannya pagi hari ini buat kita semua sebelum saya akhiri. Dimulai dari orang sekitar kita. Siapa yang kita lihat tetapi kemudian kita abaikan. Coba pikirkan orangnya. Mungkin orang itu lagi butuh pertolongan. Coba perhatikan lagi orang yang butuh pertolongan itu. Apa lukanya? Bisa jadi kita tahu, oh dia merantau ke tempat ini. Dia datang ke tempat ini dengan persoalan keluarga. Kalau kita sudah tahu itu, tindakan konkret apa yang engkau bisa lakukan hari-hari ini, di minggu ini, lakukan. Jangan cuma sekedar kasihan, tapi lakukan. Apa tindakan konkret? Dan perhatikan, saya berdoa, kita semua saat ibadah datang di tempat ini. Ibadah kita bukan membuat kita jauh dari mengasihi sesama. Tetapi kita semakin mengasihi sesama. Semakin kita menjadi orang murah hati yang mengerti katakan amin. Nah, saya rindu kita semua di tempat ini belajar. Mengasihi dengan perbuatan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu, sama-sama katakan biar belas kasihan-Mu. Belas kasihan
katakan biar belas kasihan Tuhan memenuhi hidup kita. Karena semua perbuatan baik kita harus mengalir dari belas kasihan. Karena kenapa? Karena kita juga sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu kita semua belajar. Saat kita melihat orang yang membutuhkan, ingat bahwa engkau juga orang yang sudah menerima belas kasihan. Engkau harus menunjukkan belas kasihanmu tersebut dengan tindakan. Karena dengan belas kasihan yang ditunjukkan dengan tindakan, itulah yang akan mengalahkan kejahatan. Itulah yang akan mengalahkan penyakit di masyarakat. Yang mengerti katakan amin. Oleh itu angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Dengan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Arahkan hati kepada Tuhan, sama-sama katakan, belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari penuh kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami belajar pagi hari ini bahwa belas kasihan yang datang daripadamu, karena kami mengerti kami juga ada penerima belas kasihan, harus ditunjukkan melalui perbuatan, karena dengan seperti itu kejahatan akan dikalahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami senjata yang begitu bagus, yang begitu kami bisa lakukan. Oleh karena itu keluar dari tempat ini kami bukan hanya menjadi pendengar, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, kami tahu kami butuh hikmat dalam kami menolong sesama kami. Kami butuh kemampuan daripada Tuhan. Kami butuh sumber daya yang hanya bisa Tuhan menyiapkannya. Oleh karena itu kami mohon bantuan-Mu Tuhan. Kami berserah bergantung kepada Tuhan sepenuh hati dalam kami melaksanakan tugas ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Biar firman Tuhan itu terus ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sudah ada 3 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga akan digunakan untuk persembahan misi. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat ketiga amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk hati kami, untuk kehidupan kami yang terus ditegur melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur pada pagi hari ini kepada kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau belajar untuk punya belas kasihan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu melalui pemberian persembahan untuk pelebaran firman-Mu di tempat ini Bapa. Kau berkati biar dapat berguna untuk kerajaan sorga
yang Kau sudah titipkan melalui gereja ini Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GPI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan buat jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi melalui pengajaran dan komunitas yang sehat. Bapak Ibu dapat mengisi formulir selamat datang dan silakan nanti saat dihubungi oleh tim pastoral untuk minta bergabung dalam grup WhatsApp yang ada agar dapat informasi terkini mengenai semua kegiatan-kegiatan gereja. Dan buat jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani, jangan ragu untuk scan barcode kecil yang ada di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ingat bahwa melayani juga adalah ciri seorang murid. Kita semua dipanggil untuk saling melayani. Di tempat ini banyak pos pelayanan terbuka untuk kita semua. Ada F&B Ministry, ada Praise and Worship, ada Hospitality, ada Multimedia dan sebagainya. Sembari melayani kita semua juga akan diperlengkapi dan ada pelatihan-pelatihan atau training-training yang dapat diikuti dan dapat secara gratis sebagai bentuk bahwa kita semua di tempat ini diperlengkapi agar kita punya pelayanan dapat semakin baik dan maksimal di hadapan Tuhan. Dan melayani selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan. Apalagi saya tahu ada banyak dari kita yang mungkin baru menginjakan kaki di kota Makassar, di kota Daeng, dan rindu untuk melayani, jangan ragu untuk bergabung. Dan ada juga janji iman untuk kegiatan Natal bagi yang sudah mengembalikan form dan ingin dikembalikan, silakan diberikan dalam kotak yang sudah disiapkan oleh para aser di lantai dasar. Dan bagi juga jemaat yang belum mendapatkan janji iman atau form janji iman dan terbeban untuk memberikan janji iman, silakan ikut berpartisipasi dengan mengisi form janji iman. Dan juga ada basar Natal dari panitia Natal berupa dimsum harganya 30.000 dan es lumut harganya 15.000. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita mendukung basar dari panitia Natal. Demikian pengumuman. Tuhan semua berkati. Saatnya kita akan tamatkan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya.
kasih ya Bapa buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu yang begitu nyata, yang boleh hadir menyelimuti setiap pribadi kami ya Bapa. Kami dimampukan, kami dikuatkan, semua karena anugerah-Mu yang selalu nyata boleh menghampiri kami. Dan kami bersyukur buat ibadah yang telah berlangsung pada pagi hari yang indah ini. Biarlah kiranya apa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini, baik melalui pujian penyembahan kami, baik dari rasa ungkapan syukur kami mendengarkan firman-Mu, memberikan korban persembahan kami yang terbaik. Kiranya semuanya ini menjadi satu sukacita bagimu, Engkau yang dipermuliakan dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui firman-Mu juga Tuhan kami dikuatkan bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya melihat masalah. Tapi dunia membutuhkan orang-orang yang mau berhenti, mau peduli, dan mau menjadi jawaban bagi orang-orang yang terluka. Karena kami belajar dari orang Samaria, yang dimana ketika ia melihat masalah, ia melihat orang yang terluka, ia berhenti, ia peduli, dan ia tergerak, dan ia mau bertindak atas apa yang ia lihat. Karena begitu pun juga dengan kami ya Bapa, dimana kami telah dinyatakan oleh kasih karunia, kami dilawat oleh anugerah-Mu, kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah kasih-Mu menyelimuti kami, sehingga kami dapat merespon, dan kami dapat berdampak bagi masyarakat, bagi dunia ini ya Bapa, bahkan bagi keluarga kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu melakukan kasih-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Pastor Ezra yang sudah memberkati kami, Tuhan melawat, Tuhan jaga, dan Tuhan memberkati hikmat marifat-Mu nyata bagi hamba-Mu ya Bapa. Dan dimanapun ia berada ya Bapa, Tuhan jadikan berkat. Kami percaya otoritas daripada Roh Kudus menjadi bagian dari hamba-Mu, Pastor Ezra ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk semua para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Dan itu adalah sebuah privilege bagi kami, dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah lewat ladang pelayanan kami memberikan semua persembahan kami, ungkapan syukur kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi jemaat yang hadir, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulannya Bapa. Kiranya Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjadi jawaban bagi hidup mereka Bapa. Tuhan yang menilik dari tempat yang maha tinggi menguduskan. Dan kami percaya otoritas daripada Roh Kudus menjadi bagian dari hidup jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga ketika mereka datang yang membawa beban, yang membawa sakit penyakit, mereka pulang dengan berkat-Mu yang melimpah. Mujizat pemulihan Tuhan nyata bagi semua hidup jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus selalu melindungi jemaat-Mu ya Bapa, baik di kantor, di pekerjaan, baik usaha bisnis, baik dalam pendidikan mereka ya Bapa. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu hadir bagi hidup jemaat-Mu ya Bapa. Baik juga jemaat yang tidak hadir, baik itu melalui online ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Jikalau jemaat-Mu yang saat ini hadir online ya Bapak mungkin sedang mengalami sakit penyakit juga ya Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bilur Tuhan nyata bagi jemaat-Mu ya Bapak, sehingga minggu depan kami dapat melihat kesembuhan yang nyata daripada-Mu, sehingga ya dapat mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu berdampak bagi hidup jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang lalai. Karena itu Tuhan ya Bapa, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan mengetok pintu hati jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan nyata bagi hidup jemaat-Mu, sehingga mereka juga dapat merasakan anugerah Tuhan yang begitu nyata, yang boleh menghampiri melalui karya salib-Mu yang Tuhan sudah curahkan bagi hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk wadah kami Gereja GBI Oikumene BTP, biarlah terus menjadi berkat bagi setiap kami, agar kami dapat bertumbuh ke arah Kristus, sehingga iman pengharapan kami selalu kuat dalam badai apapun ya Bapa yang menerpa kami tetap kuat dalam iman kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkati gereja ini, biarlah Tuhan yang menilik dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu atas apapun yang menjadi pergumulan permasalahan dari gereja ini ya Bapa. Kami berdoa kuasa Tuhan nyata untuk gereja ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimana gereja ini memiliki satu kerinduannya ya Bapa, memiliki tempat yang lebih besar lagi. Kami berdoa kuasa Tuhan nyata untuk gereja ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun Tuhan yang
yang Tuhan sudah nyatakan untuk gereja ini, kami berdoa biarlah Tuhan melipat gandakan seluruh itu ya Bapa, untuk menjadi acuan pondasi untuk gereja ini, sehingga gereja ini dapat melangkah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, memperbesar lagi kapasitas gereja ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami di Taman Rea ini ya Bapa, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Bala Taman Rea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa. Biar kami sama-sama bertumbuh menuai jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, pakai semua para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di sekitar kami ya Bapa. Tuhan lawat, biarlah hikmat marifat Tuhan nyata bagi mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta Sian ya Bapa, yang dalam masa tuanya Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, hikmat marifat nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Apapun juga yang menjadi pergumulan sakit penyakit, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Biarlah kuasa bilur Tuhan menyatakan mujizat pemulihan bagi Ibu Gembala kami, Ibu Margareta Sian ya Bapa. Baik itu melalui obat, makanan, minuman yang masuk dalam tubuhnya Bapa. Biar itu menjadi media untuk menyembuhkan Ibu Gembala kami. Sehingga satu waktu nanti kami akan melihat kuasa bilur Tuhan menyembuhkan Ibu Gembala kami. Kami berdoa biarlah ia dapat berdiri di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu untuk kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk anak cucu mantu ya Bapa, semua diberkati dalam perlindungan Allah yang sejati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Ezra dan keluarga ya Bapa, Ibu Debbie dan anak Dev ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, hikmat-Mu nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati juga Ibu Debbie sebagai penolong, sebagai ibu rumah tangga, sebagai yang terus akan haus akan Engkau ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa hamba-Mu ini, biarlah hikmat marifat nyata bagi Ibu Debbie ya Bapa. Apapun juga menjadi kerinduan, apapun juga yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi hidupnya ya Bapa. Sehingga kuasa-Mu boleh ia rasakan, anugerah-Mu boleh ia rasakan, berkat-Mu selalu tercurah bagi hamba-Mu Ibu Debbie ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga anak Dev ya Bapa dalam pergumulannya yang saat ini, yang membutuhkan satu pertolongan-Mu ya Bapa, yang membutuhkan kesembuhan-Mu yang ajaib. Karena itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi sakit penyakit dari anak Dev ya Bapa, baik dari ujung rambut sampai ujung kakinya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkara-Mu hadir untuk anak Dev ya Bapa. Kami berdoa setiap sel saraf dimanapun ada ya Bapa yang mengalami gangguan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan kesembuhan, mujizat, pemulihan nyata bagi anak Dev ya Bapa. Kami berdoa apapun juga yang dia konsumsi, baik melalui obat, makanan, minuman, boleh menjadi media untuk menyembuhkan anak Dev ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Pastor Peter sekeluarga ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini baik dalam pelayanan, pergumulan, keluarga. Kami berdoa kuasa Tuhan juga nyata bagi hamba-Mu ini, hikmat marifat tercurah untuk Pastor Peter ya Bapa, untuk juga hamba-Mu Ibu Gloria ya Bapa, yang Tuhan telah nyatakan kuasa bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah kesembuhan, pemulihan, percepatan nyata bagi hamba-Mu Ibu Gloria ya Bapa. Untuk anak Glory, untuk anak Agatha, baik juga Aaron ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, biarlah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kuasa Tuhan melimpah, jadikan dia sebagai anak yang cerdas, anak yang pintar, bahkan menjadi satu kebanggaan bagi orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang anak-anak muda ya Bapa, kami berdoa jikalau mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai, yang selaras dengan apa yang menjadi jurusan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka juga yang membutuhkan jodoh ya Bapa, kami berdoa Tuhan melawat, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa biarlah jodoh yang terbaik nyata bagi hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan nyata bagi mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, baik yang ada di kampung, baik juga yang ada di Makassar. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari pemerintah pusat sampai daerah ya Bapak, dari presiden, wakil presiden sampai semua jajarannya, mereka dilawat. Apapun juga yang menjadi tindakan, apapun juga yang menjadi satu acuan bagi mereka ya Bapak, yang mereka dapat, boleh mereka realisasi untuk negara kami. Biarlah itu menjadi satu kebanggaan dan Tuhan yang menjadi jawaban bagi semua
para pemerintah pusat bahkan sampai daerah ya Bapa. Biarlah Indonesia dapat dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Ada shalom untuk Indonesia, ada shalom untuk Makassar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa kami, syukur kami, syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dimanapun engkau berada. Baik itu di sekolahmu, di kuliahmu, di pekerjaan dan rumah tanggamu. Oleh karena itu, siang hari ini pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil satu teduh sejenak. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu,